Halo, annyeong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan di kesempatan kali ini aku hadir kembali memberikan fakta K-pop. Kalau sebelumnya sih aku pernah memberikan fakta K-pop tentang sejarah dari Big Three Management, yaitu dari SM, kemudian YG hingga ke JYP Entertainment. Kali ini aku mau memberikan fakta sejarah tentang K-pop itu sendiri. K-pop itu sendiri sudah ada itu udah lama banget, dan akhirnya K-pop ini bergenerasi gitu, sehingga kalau sampai saat ini, sampai tahun 2020, generasi K-pop itu terus berganti dan terus berubah-ubah dengan konsep dari K-pop itu sendiri sedang, dan proses popularitas atau perkembangannya pun juga ikut berubah. Dan mungkin yang baru menjadi K-popers mungkin kurang tahu saat ini tuh K-pop sudah berada di generasi keberapa gitu. Dan aku pun termasuk salah satu K-popers yang udah cukup lama banget dan merasakan yang namanya regenerasi K-pop itu sendiri. Dan di sini nih ada komunitas suatu pengamat musik Korea ya, dia menamakan dirinya dengan nama Ideologi. Dia itu membagikan generasi K-pop mulai dari pertama kali K-pop ada dan sampai sekarang tahun 2020, membaginya dalam 4 generasi. Jadi saat ini di tahun 2020 ini kita sudah berada di generasi keempat. Jadi generasi ketiganya sudah pada masa puncak kejayaannya, dan sedangkan untuk grup dengan generasi keempat ini merupakan masih kayak pendatang baru, Rocky gitu, dan dia adalah calon yang akan menguasai di K-pop generasi keempat. Ya, adalah pembagian generasi K-pop ini juga terdapat perjalanan popularitas dari K-pop itu sendiri. Bagaimana K-pop itu sendiri diciptakan hanya di Korea, terus kemudian bisa dikenal luas sampai tingkat Asia, bahkan tingkat dunia seperti sekarang. Oke, langsung aja nih kita bahas tentang pembagian generasi K-pop. Sebelumnya sih aku udah bilang bahwa ini sumbernya itu dari pengamat musik Korea itu sendiri, komunitas Ideologi, dan dia menuliskannya dalam tulisan Hangul. Nanti aku akan jelaskan satu persatu. Dan untuk di video kali ini aku bakalan bahas untuk yang pertama kali adalah generasi pertama atau first generation K-pop. Jadi mungkin nanti akan aku bahas nggak cuman berdasarkan dari sumber Ideologi, tapi mungkin ada beberapa orang lain pengamat musik Korea pun juga ikut berpendapat. Oke, ini dia adalah first generation K-pop. Oke, generasi K-pop yang pertama ini mungkin kalau kita lebih enaknya melihatnya dari segi waktu ya. Waktunya untuk K-pop generasi pertama itu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000. Jadi ini adalah waktu pertama kali K-pop itu ada. Waktu dimana K-pop itu sendiri mulai diakui di Korea itu sendiri. Mungkin yang pernah nonton video aku tentang sejarah Big Three Management, dimana aku bahas tentang sejarahnya dari SM Entertainment, YG Entertainment. Di situ tuh aku jelasin bahwa titik awal mula K-pop ini mulai dikenal luas oleh masyarakat Korea adalah dengan adanya grup Seo Taiji and Boys, di mana waktu itu Seo Taiji itu memenangkan suatu kontes acara survival di Korea, dan saat itu memang Seo Taiji membawakan musik hip hop, dan mereka juga berbentuk konsepnya sebagai grup, kemudian ada vokal dan dance gitu, dimana salah satu member dari Seo Taiji itu adalah sang CEO pendiri dari YG Entertainment, yaitu adalah Yang Hyun Suk. Banyak masyarakat Korea ini mengatakan bahwa titik awal berdirinya K-pop itu adalah dengan adanya Seo Taiji and Boys. Sampai pada akhirnya di situ aku juga jelasin bahwa saat SM Entertainment ini berdiri, SM Entertainment ini membentuk suatu grup boy group gitu, dimana cowok-cowok, dan saat itu diberi nama HOT. Dan pada saat itu adalah tahun 1996, dan HOT ini saat itu masih berkonsep seperti ya boy group American dan juga Japanese gitu. Saat itu HOT udah sangat diterima oleh masyarakat Korea dan banyak banget orang Korea menyukainya. Sampai pada akhirnya pada tahun 1997 muncullah beberapa boy group yang menjadi rival dari HOT, terutama rivalnya yang paling terkenal banget adalah Sech Kiss. Kemudian selain itu juga munculnya girl group yang juga cukup populer banget sampai sekarang seperti SES, kemudian Vinky L, dan mereka tuh akhirnya menciptakan diri mereka sebagai legend ya gitu, dimana mereka adalah first generation dari K-pop itu sendiri. Dan
Mungkin yang pernah nonton drama Reply 1997 ya, dimana itu diperankan oleh Jong Eun Ji Ping dan juga Seo In Go, dimana di situ drama ini mengisahkan tahun 97 itu, dimana ada kayaknya persaingan atau fan war, rival ya antara HOT dan CHKIS. Itu bisa lihat di situ, dimana pada masa kala itu fandom itu sendiri sudah ada, tetapi waktu itu masih menggunakan balon. Jadi mereka tuh kayak untuk mengikut nonton konser tuh menggunakan balon sama jas hujan. Kalau dilihat HOT itu balon sama jas hujannya itu warnanya putih, kalau CHKIS itu balon sama jas hujannya warna kuning. Jadi kelihatan banget kalau yang menggunakan warna putih atau kuning itu, oh itu fansnya HOT, itu fansnya CHKIS. Ya itu zaman dulu kayak gitu. Jadi belum ada yang namanya like stick ya. Ya, selanjutnya adalah Generation 1.5. Menurut ideologi, untuk grup-grup yang masuk ke dalam kategori atau generasi 1.5 itu adalah Shinhwa, Click B, G.O.D, kemudian Chakra, Jewelry. Kemudian walaupun memang di Korea sangat dipenuhi dengan popularitas para boy group, tapi mereka punya solois yang sangat juga sangat populer banget, gitu kayak Rain, Boa. Itu bahkan Boa juga sempat waktu itu debut di Amerika juga. Kemudian ada Lee Hori gitu. Jadi kualitas ini nih yang mungkin agak berbeda dibandingkan di first generation. Pada masa ini juga nih K-pop ini mulai dikenal di beberapa negara di Asia Timur, layaknya di Jepang, kemudian di Cina gitu. Dan pada masa inilah mulai muncul istilah yang namanya adalah Hallyu atau Korean Wave, di mana K-pop ini mulai dikenal di wilayah Asia Timur. Jadi di sini juga lah yang titik perbedaan dari first generation. Jadi untuk generation 1.5 ini mereka lebih dikenal lebih luas di Asia Timur. Dan di saat inilah mereka banyak disebut sebagai K-pop atau Korean Idol. Ini adalah yang sudah aku bahas, grup-grup apa aja yang hadir dan debut di first generation, termasuk di generation 1.5, dan apa saja sih perbedaan generation ini. Dan nanti kalau memasuki ke generation kedua, 3, 4 itu juga akan mengalami perbedaan perkembangan ya, yang pastinya perkembangan ke arah yang lebih baik. Dan di antara grup-grup tadi yang udah debut sebagai first generation, ada beberapa yang memang masih bertahan sampai sekarang di dunia entertainment. Untuk grup yang masih bertahan adalah CHKIS, dimana CHKIS ini kan debut di tahun 97 sampai tahun 2000, walaupun saat itu sempat agak vakum. Pada akhirnya mereka di tahun 2016 mereka reuni kembali dan masih bergabung lagi di bawah manajemennya dari YG Entertainment. Bahkan memang beberapa saat lalu mereka sempat merilis album baru. Selain itu sih, beberapa member yang debut sebagai first generation ini, di antaranya mereka itu berubah haluan sebagai aktor. Jadi kayak layaknya Eric, kemudian member CHKIS sendiri yaitu ada sang leader Eun Ji Won, kemudian Eugene, terus kemudian ada Rain, itu juga dia masih aktif sampai sekarang gitu. Lee Hori juga masih aktif sampai sekarang. Jadi walaupun mungkin mereka nggak semuanya masih bersama-sama dengan grupnya, tapi ya mereka sebagiannya masih tetap aktif di dunia entertainment, walaupun menjadi seorang aktor atau bahkan di variety show itu kayak Eun Ji Won gitu. Grup Shinhwa itu juga masih ada sampai sekarang, itu di bawah naungan SM Entertainment. Tapi kalau untuk HOT memang dia di bawahnya SM Entertainment, tapi mereka sudah bubar di tahun 2001. Oke, sekian dulu nih cerita aku tentang K-pop generation, dan kali ini video ini baru first generation ya. Nanti selanjutnya aku bakalan kasih video tentang second generation, third generation, dan hingga fourth generation. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi videoku berikutnya. See you and bye.